Sekarang kita akan membahas bagaimana prosedur ilmiah dan langkah-langkahnya. Nah, sekarang kita mulai dengan langkah yang pertama, yaitu mengidentifikasi masalah. Nah, sekarang kita lihat. Jadi di tahap mengidentifikasi masalah ini, terkadang kita gabungkan dengan rumusan masalah. Jadi masalah yang sudah ada ini, kita akan buatkan hipotesis. Nah, kita semacam membuat suatu dugaan atau sifatnya jawaban sementara. Ini kita buat hipotesis, jawaban sementara. Nah, ini hipotesis ini akan kita uji. Nah, cara pengujiannya tergantung dari masalahnya itu sendiri. Yang pertama, ada masalah yang pengujian hipotesisnya itu cukup dilakukan dengan pengamatan. Jadi ini ke kiri, kita lakukan pengamatan. Nah, di pengamatan ini sambil kita mengamati, kita juga mengumpulkan data-data. Nah, kita mengumpulkan data untuk menjawab hipotesis. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari terkadang kan misalnya kita sementara masak tiba-tiba kompornya padam. Nah, maka kita bisa membuat suatu hipotesis di sini bahwa mungkin gasnya lagi habis. Nah, ini hipotesis kita sementara, jawaban kita sementara. Nah, sekarang untuk membuktikan bahwa betulkah hipotesis kita itu benar, maka kita lakukan pengamatan. Dengan jalan apa? Maka kita cek, kita periksa indikator penunjukan gas tabung, ternyata masih full, masih banyak. Nah, berarti ini kita bisa pastikan hipotesis yang kita buat pertama tadi itu tidak terbukti. Nah, sambil kita mengamati bagaimana kondisi atau melihat indikator penunjukan gas, kita juga mengumpulkan data-data yang ada. Ternyata ada aroma gas yang tercium. Kemudian ada suara seperti mendesis dari tabung regulator misalnya. Nah, sekarang karena hipotesis kita tadi yang susun di awal itu tidak terbukti, maka kita buat hipotesis yang kedua. Nah, hipotesis yang kedua ini yang kita buat ini berdasar dari data-data yang kita dapat tadi dari hasil pengamatan. Nah, selanjutnya hipotesis kita berikutnya ini kan kita sudah punya data di sini. Kita menduga bahwa kemungkinan jadi jawaban hipotesis kita itu adalah terjadi kebocoran gas. Nah, ini kita amati lagi. Kita lihat bagaimana pemasangan selangnya, itu selang dari selang ke gas ataukah dari kompor ke selang. Ternyata memang kita temukan bahwa gasnya ternyata bocor. Nah, di sini berarti hipotesis yang kita buat ini itu terbukti. Nah, setelah hipotesis kita terbukti, maka kita cukup di akhir kita buat kesimpulan bahwa yang menyebabkan kompor kita tadi tidak menyala ini di akhir itu karena terjadi kebocoran gas. Nah, sekarang bagaimana untuk masalah-masalah yang membutuhkan percobaan untuk menjawab hipotesis yang kita buat. Misalnya begini, kita punya mungkin perangkat elektronik, anggaplah misalnya televisi. Ini yang biasanya bagus tiba-tiba jadinya tidak bisa kita nonton siaran TV. Maka dugaan kita mungkin misalnya kita buat hipotesis satu, ini mungkin terbakar kita punya televisi, dalam artian ada komponen-komponennya di dalam yang tidak berfungsi dengan bagus akibat misalnya arus yang terlalu besar yang masuk karena mungkin pernah PLN-nya padam. Nah, ini hipotesis kita sementara. Ini membuat hipotesis di sini. Nah, sekarang untuk menguji apakah betul terjadi apa yang kita sangkakan di sini di hipotesis, maka kita uji
Ini kan ada alat ukur untuk mengukur berapa tegangan, berapa kuat arus, berapa hambatannya ada di dalam. Ingat bahwa yang mengalir di dalam televisi itu sudah merupakan arus lemah. Jadi ini bisa kita ukur. Kita ambil alat, inilah kita di sini mengadakan percobaan atau eksperimen. Ternyata kita ukur misalnya, ternyata tidak ada masalah. Arus yang ada di dalam ini sesuai kan, di situ di komponen elektronika ini sudah ini televisi ini sudah diatur kuat arus sekian, voltase sekian. Ternyata arus yang masuk kita lihat normal. Dia punya arus bisa sesuai peruntukannya, kuat arusnya sesuai, beda tegangannya sesuai, dan lain sebagainya. Ternyata di sini apa yang kita lakukan, ternyata percobaan yang kita lakukan di sini itu tidak mendukung hipotesis kita. Langkah selanjutnya, karena hipotesis kita tidak terbukti, maka atau ditolak, kita adakan percobaan baru. Misalnya, percobaan. Ternyata kita periksa satu-satu atas dasar ini, kuat arusnya bagus semua. Ternyata diperiksa kembali, dibuka bagaimana yang kita adakan percobaan baru, ternyata ada salah satu komponen yang ada di televisi itu jebol. Jebol. Kita periksa apakah itu kapasitornya atau komponen yang lainnya itu jebol. Sehingga di sini kita buat lagi hipotesis dari percobaan ini, kita buat jawaban sementara bahwa ternyata yang menyebabkan televisi kita tidak menyala itu karena ada komponen elektronika yang tidak berfungsi dengan bagus, misalnya jebol. Sekarang kita periksa satu-satu semua, betulkah hipotesis yang kita buat ini terbukti? Kita lihat memang bahwa di situ ada jebol. Sehingga dari sini terakhir kita buatlah suatu kesimpulan bahwa yang menyebabkan televisinya tidak bisa kita nyalakan, kita tidak bisa menonton televisi itu karena ada salah satu komponen elektronika yang ada di televisi kita tidak berfungsi dengan bagus.